Jadi, gejala dari gangguan tidur atau sleep disorder itu ada 4. Yang pertama, halo teman-teman Sobat Sehat, hari ini ketemu lagi dengan saya Dr. Yoga Rossi dari RSA UGM di acara Hi Doc Ina Health. Nah, hari ini kita akan bicarakan mengenai topik yang mungkin teman-teman juga mengalami, yaitu gangguan tidur. Nah, untuk memulai pembahasan, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan gangguan tidur. Nah, kita bacakan pertanyaan pertama ya teman-teman. Hai dok, saya sering susah tidur akhir-akhir ini. Padahal menurut saya tidak ada stres dalam diri saya. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan gangguan tidur? Sebetulnya apa sih sleep disorder itu? Bagaimana cara mendeteksinya? Atau gejalanya seperti apa? Nah, jadi gejala dari gangguan tidur atau sleep disorder itu ada 4. Yang pertama, sulit masuk tidur. Jadi ketika kita mau ke tempat tidur itu butuh waktu lebih dari 15 menit, bahkan 30 menit untuk tidur. Baru mau masuk tidur. Jadi kayak di tempat tidur bolak-balik aja nggak bisa tidur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sering terbangun di malam hari. Nah, sering terbangun ini bukan karena ingin ke belakang, itu bukan, tapi nggak ada apa-apa kok sering terbangun di malam hari gitu, berkali-kali bahkan. Itu juga menjadi gejala dari gangguan tidur. Terus yang ketiga, terbangun lebih awal. Jadi biasanya dibangun itu jam 5 untuk subuh seperti itu. Ini jam 2, jam 3 udah bangun dan nggak bisa tidur lagi gitu. Itu juga gangguan tidur. Dan yang terakhir, jam tidurnya cukup, malam nggak terbangun, tapi ketika bangun itu rasanya nggak nyaman, rasanya nggak seger, kayak berdebar-debar. Intinya nggak enak, bikin mood seharian nggak enak. Itu juga sebagai gejala gangguan tidur teman-teman. Jadi ingat 4 gejala gangguan tidur tadi. Kalau teman-teman menemukan gejala itu, langsung aja ke dokter. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Hai dok, apa saja dampak susah tidur dan dampaknya untuk masing-masing golongan usia? Jadi sebetulnya dampak dari gangguan tidur ya hampir sama lah ya, mulai dari remaja, dewasa, sampai lansia itu mirip-mirip. Yang pertama, kalau misalkan gangguan tidur ini terjadi, jangka pendeknya yang jelas kita mengalami gangguan mood. Sering nyeri kepala, mudah marah gitu kan, pekerjaan sehari-hari nggak jadi optimal karena tidurnya nggak berkualitas gitu. Lalu kalau berkepanjangan, ini bisa membuat penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kemudian bisa menjadi faktor risiko untuk sakit jantung, sakit stroke, dan lain-lain teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Hai dok, saya 1 bulan terakhir ini susah tidur dan kalau sudah tidur sering terbangun pada malam hari. Sebaiknya saya berobat ke dokter apa ya? Dan bagaimana cara ampuh untuk mendapatkan tidur berkualitas? Nah teman-teman, buat teman-teman yang mirip-mirip seperti ini, udah 1 bulan susah tidur, harus segera konsultasi ke dokter karena sudah lama sekali 1 bulan, pasti kesehariannya sudah terganggu itu. Nah, saya sarankan teman-teman konsultasi ke dokter spesialis saraf. Karena nanti akan di-assessment dan nanti akan diberikan terapi yang sesuai dengan tipe gangguan tidur teman-teman. Nah, sementara untuk mencegah hal ini terjadi atau memperbaiki kualitas tidur, ada cara mudah yang bisa teman-teman lakukan. Namanya sleep hygiene. Ada macam-macam nanti. Nah, diantaranya yang penting adalah pertama, jangan lihat HP atau main HP menjelang tidur, satu. Atau lihat cahaya terang, laptop, komputer, apalagi TV dan lain-lain. Sebelum tidur, hindari semua itu. Terus yang kedua, tempat tidur atau kamar tidur hanya digunakan untuk tidur, bukan untuk aktivitas lain. Misalkan kerja di tempat tidur itu jangan gitu ya. Jadi tempat tidur atau kamar tidur itu ya untuk tidur gitu. Terus pada saat tidur, hindari cahaya terang lampu. Kalau misalkan harus ada lampu sedikit ya nggak apa-apa, lampu 3 watt kecil aja di pojokan supaya ada remang-remang dikit nggak apa-apa, tapi paling bagus kalau misalkan itu gelap. Kemudian yang terakhir, hindari minum kafein, terutama kopi ya, kopi, teh juga ada kafein itu.
saat mau tidur gitu. Jadi kalau mau minum kopi pagi aja, pagi atau siang boleh lah. Tapi kalau udah malam sebaiknya hindari kopi. Itu aja teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman Sobat Sehat sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan share video ini ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan informasi ini. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan ke sosial medianya InaHealth. Nah, saya Dr. Yoga Rossi, spesialis neurologi dari RSA UGM pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.